Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fani Fajriani selaku moderator untuk acara ini, dan saya merasa terhormat bisa menemani Anda dalam diskusi yang sangat penting dan relevan dengan tema file upload vulnerabilities, mengamankan server dari takeover. Nah, webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang celah keamanan yang mungkin saja terjadi pada proses file upload dan dampaknya terhadap server, serta bagaimana langkah-langkah terbaik untuk melindungi sistem kita dari ancaman takeover. Oke, beruntung sekali hari ini karena telah menghadirkan seorang narasumber yang walaupun masih seorang mahasiswa, tetapi memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang keamanan cyber. Kak Muhammad Nazwan Ilham, yang merupakan mahasiswa aktif di Institut Teknologi Tangerang Selatan, dengan pengalaman yang cukup luas dalam menangani keamanan jaringan dan server. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib dalam webinar kita. Yang pertama, selama sesi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon agar webinar berjalan lancar. Yang kedua, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Pertanyaan akan kita bahas pada sesi tanya jawab nanti. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar kali ini. Kepada Kak Muhammad Nazwan Ilham, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat saya terdengar jelas? Terdengar. Oke. Seperti yang telah disampaikan tadi dari yang telah disampaikan oleh Kak Pani, di sini saya akan membawakan materi tentang file upload vulnerability yang dimana saya akan menunjukkan bagaimana kerentanan ini bisa berbahaya dan bisa jadi meng-take over server Anda. Oke, sebelum masuk materi, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya adalah seorang mahasiswa semester 3 di Institut Teknologi Tangerang Selatan yang memiliki semangat tinggi dalam mengeksplorasi dunia cyber security. Ya, sepertinya sekilas tentang saya mungkin hanya itu. Oke, sebelum masuk ke materi lagi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu vulnerability. Vulnerability atau kerentanan adalah kelemahan atau celah sistem yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses, mengubah data, atau mengganggu layanan. Kerentanan ini bisa muncul akibat kesalahan desain, implementasi, konfigurasi, atau bahkan dari penggunaan teknologi yang sudah usang. Vulnerability juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada kerentanan pada perangkat lunak atau biasa disebut software vulnerability, ada kerentanan pada jaringan atau network vulnerability, ada kerentanan pada konfigurasi dan kerentanan fisik. Lalu apa itu file upload vulnerability? Oke, pada dasarnya fitur file upload adalah salah satu fungsi umum yang dapat biasa kita temui di web-web yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah file dan perangkat mereka ke server aplikasi. Contoh, contoh implementasi fitur ini mencakup mengunggah gambar di profil di media sosial, mengirim dokumen di aplikasi pekerjaan, mengunggah laporan atau tugas. Lalu, apa itu file upload vulnerability? File upload vulnerability adalah sebuah kerentanan atau celah keamanan yang memanfaatkan fitur file upload untuk menyerang. Celah ini terjadi ketika file yang diunggah tidak divalidasi
atau server tidak disiapkan untuk menghadapi kemungkinan file berbahaya. Oke, lanjut. Jadi dari yang tadi dijelaskan, lalu apa sih dampak kerentanan ini untuk server kita? Oke, dampak kerentanannya ini ini bisa jadi RCE. RCE itu di mana kita bisa mendapatkan shell atau mendapatkan server dari si website tersebut. Dari ketika kita sudah masuk ke shellnya, ke servernya, kita bisa juga mencari eh, akun privilege atau biasa disebut privilege escalation. Nah, dari situ ketika kita sudah mendapatkan akun rootnya, kita bisa meng-take over servernya. Kita bisa melakukan apapun di dalamnya. Contohnya melakukan pencurian data, eh, ya bisa melihat semua semua yang ada di server tersebut. Misal kita punya sebuah website yang dimana misal websitenya itu hmm, website ini apa ya? Semacam misal kita punya website portal atau si akad atau ini website untuk mengunggah tugas, mengupload tugas. Ketika kita bisa masuk ke servernya, kita bisa melihat tugas orang lain, kita bisa masuk sebagai admin di situ, kita bisa mengubah data dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk praktekkan bagaimana eh, upload vulnerability ini bisa dilakukan. Di sini saya, sorry, di sini saya eh, memberikan beberapa referensi yang bisa digunakan untuk kalian. Ada ini, Maaf, share screen-nya belum terlihat. dari tadi, Iya, kenapa gak ngomong? Sorry, sorry, sorry. Aduh, lupa. Oke, ini. Lanjut aja kali ya. Sorry, sorry, sorry. Kita langsung praktek kali ya. Di sini ada beberapa referensi yang saya tambahkan, di mana jika kalian ingin mencoba melakukan upload vulnerability di lingkungan yang aman. Di sini ada lab dari TryHackMe. Kalian bisa mencoba ini. Ini gratis. Tapi harus login dulu. Terus di sini misalkan kalian ingin mencobanya di lokal laptop kalian, kalian bisa memakai ini di PWA. Buat yang belum tahu di PWA ini semacam aplikasi web yang memang kita deploy di lokal kita untuk mencoba beberapa kerentanan. Biasanya yang ada di PWA ini kerentanan-kerentanan yang ada di WAPS. Belum ya. Buat yang belum tahu OWASP itu apa, OWASP. Nah, ini OWASP. OWASP ini dia ya di sebuah komunitas yang memberitahu kerentanan-kerentanan OWASP Top 10 ya. Sorry, sorry, sorry. OWASP Top 10. Ini dia adalah sebuah komunitas yang selalu memberitahu kerentanan-kerentanan yang sering terjadi di internet atau di dunia IT akhir-akhir ini. Dia update tidak tidak menentu ya, kadang 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Tapi yang pasti
dia memberitahu kerentanan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Contohnya di sini ada broken access control. Ini yang terbaru ya, yang sering terjadi dan kita bisa lihat buat file upload sudah tidak ada kali ya. Ya file file upload vulnerability sudah jarang ditemukan ya karena web-web udah secure. Sekarang yang paling banyak terjadi kerentanan di bisnis logic ya. Bisnis logic dan nomor satu tetap broken access control. Oke, lanjut. Dan ini ada referensi file upload untuk di PWA. Oke, kita akan coba mempraktekannya. Di sini saya menggunakan VirtualBox agar tidak di laptop saya. Saya jalankan dulu VirtualBox-nya. Oke. Nah, lanjut. Di sini saya kebetulan sudah menginstal di PWA. Oh ya, buat yang pengen tahu atau ya belum tahu caranya install di PWA, ya bisa dilihat dari link yang ini ya. Link yang ini nih. Ada di GitHub-nya, GitHub di PWA. Untuk tata cara installnya bisa kalian download dulu ininya ke Git-nya menggunakan Git clone. Lalu ada installation. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibuka ini nih. Mungkin bisa dibuka ini video video di mana langkah-langkah untuk instalasi. Jika kalian tidak punya ISO kali Linux, saya sarankan untuk menginstal VirtualBox. VirtualBox itu semacam aplikasi untuk kita menjalankan gimana ya? Kalian punya perangkat laptop, tapi kalian bisa install OS yang lain gitu. Intinya gitu dah. Install VirtualBox yang dimana ISO-nya kali Linux. Kenapa saya saranin kali Linux? Karena kali Linux itu udah include banyak tools yang sangat berguna dibandingkan Linux-Linux yang lain. Ini di sini sebenarnya di sini juga sudah dikasih tahu gimana cara-cara installnya. Tapi jika kalian bingung dan malas baca, kalian bisa nonton ini. Mana tadi? Nah, yang ini. Atau yang ini. Ini bisa di Windows juga sih. Tapi saya saranin install di Linux ya. Terlebih lagi di Kali. Karena di Kali banyak tools-tools yang udah siap pakai gitu. Oke. Setelah kalian bisa menginstal itu, oke, kembali lagi ke Kali Linux. Eh, coba. Oh, sebentar, laptop saya nge-lag karena habis baterai.
Oke. Oh, oh, bentar. Nah, setelah diinstal, kalian bisa buka menu ini untuk men-setup men-setup buat DPWA-nya. Karena saya sudah setup, seharusnya saya bisa login. Bentar ya. Oke. Setelah kalian berhasil setup semuanya, kalian masuk ke tampilan login. Bisa masukkan ini Pak username password default ya. Passwordnya itu password. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini kalian juga bisa setting eh, apa tingkat 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 kesulitan, tingkat kesulitan. Kita coba tingkat low. Sebenarnya banyak di sini. Kalian bisa brute force dan ini aman karena ini ada tertanam di lokal kalian. Kalian bisa coba command injection, CSRF, ada juga file inclusion, ada insecure captcha, SQL injection, SQL injection blin, weak session IDS, XSS DOM, banyak. Ada storage, reflected, ada CS content security policy bypass, ada JavaScript, banyak banyak di sini banyak vulnerability yang memang relevan dengan OWASP Top 10. Oke, kita akan langsung coba ke file upload di sini. Eh, Sebelum itu kita harus tahu dulu kita kita bayangkan ambil ini real case gitu. Kita anggap aja ini ada sebuah website yang dimana kita bisa melakukan upload file dan kita nggak tahu gitu di server itu dia nerima file extension apa aja. Untuk mengetahui itu kita bisa gunakan tools yang namanya, nah inilah kenapa saya saranin install Kali Linux karena udah banyak terinstall tools-tools yang bermanfaat gitu yang keren. Kita bisa pakai Boop Suite. Buat yang belum tahu aduh, buat yang belum tahu Boop Suite ini adalah salah satu tools untuk mengintercept request dan respon dari server. Oke, bentar.
Ih, rapi banget loh. Oke, sorry, sorry, sorry. Oke, kita bisa gunakan Group Suite. Eh, saya akan tunjukkan dulu setup Group Suite di bentar. Ini saya pindahin aja ke sini. Udah. Setup Group Suite di Firefox agar lebih mudah menggunakannya. Kita ke proxy. Oh ya, kita install terlebih dahulu extension. Ada yang namanya Proxy Proxy. Di sini saya udah install sih sebenarnya. Buat yang belum, kalian cari dulu extensionnya. Setelah itu, di sini ada option. Nah, di sini import. Sorry, sorry, sorry. Di sini proxies, terus add. Terus kita bisa kasih nama apa aja. Misalkan untuk book suite kita kasih nama book. Terus hostname-nya kita kasih localhost, IP localhost. Portnya, nah portnya ini harus sama sama yang ini. Bentar. Aduh, untuk portnya harus disamakan dengan yang ada di sini proxy setting. Nah, karena di sini saya setnya portnya 8080, maka setting di sininya juga 8080. Terus tinggal tinggal save aja gitu. Karena saya sudah menambahkannya, jadi tidak perlu menambahkannya lagi. Dan sebelum masuk ke situ kita harus unduh dulu unduh dulu sertifikat Burpsuite ini untuk dimasukkan ke dalam apa Firefox-nya. Caranya bisa ini, kita nyalain dulu. Kita nyala, masuk ke book. Eh, bentar. Atau bisa gunakan dulu seperti ini. Cari dulu di sini namanya proxy. Nah, terus gunakan manual proxy configuration. Setelah itu, kayaknya ada yang lupa deh. Kita nyalain dulu intercept-nya. Bisa ke book. Aduh, malah ke ini, Cok. Karena saya udah install apa sertifikatnya, jadi di sini dia langsung intercept ya. Ya itulah, karena saya nyalain Apache kali ya. Pokoknya setelah kalian install Burpsuite, terus setting proxy sama setting ininya, kalian masuk, kalian nyalain proxy di sini, nyalain manual ya, jangan pakai extension. Nah, nyalain manual, ini proxy-nya harus kayak gini. Terus kalian ntar tinggal buka localhost kalian 127, atau bisa buka ini. Gini aja. Ntar kalian masuk ke situsnya Book, terus tinggal unduh aja. Unduh sertifikatnya, lalu masukkan ke sini. Share.
sertifikat. Nah, aduh, aduh, hmm, saya, saya nyala, matiin dulu mesinnya. Press. Nah, itu salah satu kelemahan atau kekurangan dari VirtualBox. Kalau kita gunain VirtualBox ya sering nge-freeze kayak gitu. Oke, kita ulang. Kita langsung praktek kali ini. Oke, bentar saya nyalain dulu AC. Terus nyalain dulu Maria. Mati DB. Oke, kita mulai. Oke, kita, kita ambil real case ya, teman-teman. Jadi kita anggap aja kita gak tahu gitu. Tapi kalau di DPWA yang bagian low ini, semua extension dia terima. Dan itu sebuah kesalahan yang fatal. Extension tuh kayak .pdf, JPG, PNG, dan lain-lain. Ya, kita coba langsung intercept. Nyalain ya, jangan lupa ketika kita mau mengintercept suatu request, kita jangan lupa untuk menyalakan ini, intercept. Oke, ketika itu udah nyalain, kita browse. Oh, sorry, potong. Sorry, sorry. Potong, potong. Nah, kan setelah upload, nah dia langsung ngarahin ke sini. Untuk mengetahui dia menerima file extension apa aja, kita bisa lihat dari sini nih. Accept. Dia nerima teks HTML, application XML, XML, image, web, banyak. Ketika kita mau coba eh, upload suatu file, kita bisa kirim ini ke repeater terlebih dahulu. Nah, ini nih. Di repeater ini kita bisa lihat terlebih dahulu respon yang akan diberikan oleh server ketika kita ngirim file ini. Ini isi filenya, kita send.
Nah, bisa dilihat dia nerima. Ah, oh, sorry, sorry, lupa, lupa, lupa. Bentar, kok aneh gitu. Nah, sorry, sorry. Kita set low dulu ya. Karena untuk level segitu, saya juga masih belum nyampe. Oke, kita ulang. Take the verb. Ini matiin aja dulu, terus nyalain lagi di repeater. Yang di repeater ini kita buang aja. Nah, oke. Terus, kan, terus upload. Nah, udah muncul. Nggak ada perubahan. Tapi ketika kita kirim ke repeater, terus kita coba kirim, responnya oke. Jadi dia nerima, nerima extension PHP. Dan ini fatal, fatal sekali karena ada yang namanya, kenapa fatal? Karena di sini ada yang namanya PHP versus self. Kita lihat isinya, isinya kita lihat di sini, Entes Monkey. Nah, ini ada isi skripnya, isi skrip reverse shell-nya. Kita lihat di sini, di sini kita bisa mengganti IP laptop kita ataupun ya perantara. Kita bisa mengubah portnya. Pokoknya script ini tuh untuk script ini tuh untuk dapetin style dari si servernya. Intinya dapetin servernya itulah. Kita coba kirim. Bentar, matiin dulu interceptnya. Kita coba kirim reverse shell-nya. Saya udah unduh kalau nggak salah. Oh, kita set dulu. Bentar. IP ya. Di sini IP-nya kita ganti menggunakan IP komputer kita. Untuk port bebas, kalian mau set port berapa aja. Nah, untuk IP-nya kita ganti sama yang ini. Setelah itu kita coba kirim. Nah, uploaded kan. Eh, kita bisa gunakan, kita bisa gunakan netcat min LPMP. Ini port yang tadi disetting di filenya. Jadi dia fungsinya tuh mendengarkan semua port yang ada di port itu. Terus untuk mengaksesnya, kita bisa copy ini.
otomatis kita dapat sel atau dapat server dari si DPWA ini. Kita bisa, ini udah bukan komputer saya lagi. Nih, eh, di sini belum masuk root, nggak ada sub, cdbin. Nah, kenapa sebenarnya perizinan di server kita juga perlu, karena ketika si penyerang itu bisa masuk, tapi manajemen folder kita bagus, ya si penyerang nggak bisa apa-apa, nggak bisa rubah ataupun apa-apa, karena dia belum masuk root, kecuali eh, manajer folder atau perizinan folder kita jelek ya, dia bisa masuk root. LSmin. Nah, ini nih. Ini perizinannya. Bisa kita lihat. Banyak banget ya. Bisa kita lihat di sini semuanya yang punya akses penuhnya itu root. Ini perizinannya ada RWX. Banyak lah. Oke. Itu jika kita satu jaringan. Karena ini ditanamkan di lokal saya, jadi otomatis satu jaringan. Jika beda jaringan, ada beberapa config lagi yang harus dilakukan. Sepertinya saya tidak akan masuk sampai situ. Nah, kenapa ini juga nih manajemen folder yang kita public dan kita private itu harus benar-benar terjaga. Jangan sampai ini tuh bisa ke expose dengan mudahnya gitu. Ini adalah directory di mana si user-user yang tadi mengupload file mereka. Nah, file-filenya itu akan masuk ke sini. Karena kalau ininya nggak ketemu, meskipun kita bisa masukin script yang ini, itu akan sulit sulit untuk bisa menjalankan scriptnya. Karena ini harus diklik diklik baru dia bisa si si NC, nah si netcat ini dia baru bisa mendengarkan. Karena ketika scriptnya nggak dijalanin, ya dia nggak bisa mendengarkan gitu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gitu. Bentar. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Nazwan atas penjelasan yang tentunya sangat informatif dan membuka wawasan. Kini kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Oh maaf ya, sebentar Kak Fani. Ini kan baru baru cara eksploitasinya. Jika eh, mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab dulu untuk cara eksploitasinya, tapi untuk cara mengamankan server akan kita bahas setelah ini.
Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan untuk eksploitasinya? Materinya mungkin bisa di-share nanti ya sama pihak panitia. Book Suite, iya, tadi saya sudah jelaskan Book Suite itu gunanya untuk intercept request dan respon ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke cara pengamanannya. Mungkin ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara untuk mengamankannya. Meskipun ini nggak terjamin kalau kalian ngelakuin ini, belum tentu terjamin server kalian aman gitu. Kita lanjut ke ini. Nah, setelah kita tahu cara, nah, setelah kita tahu cara bagaimana supaya upload ini dia melakukan serangan, terus bagaimana sih cara mengatasinya? Mungkin simpelnya seperti yang saya tadi jelasin, kita bisa validasi upload file, validasi upload file, terus kita secure storage. Storage itu yang tadi folder upload ya, kita securein itu, terus server config itu bisa perizinan yang tadi. Tapi setelah kita melakukan tiga ini itu belum cukup. Ternyata kita si penyerang masih bisa bypassing file type validation. Iya, saya belum jelasin ini ya. Bypassing file type validation ini tuh ketika meskipun server kita misalkan di sini eh, meskipun di sini nah meskipun di sini dia misalkan nolak nolak extension PHP karena udah ada validasi, kita masih bisa membypass extension itu. Contohnya kita coba di mana ya? Saya login dulu ke akun Trahikmi saya. Oke, Kak Ilham, udah ada pertanyaannya sebelumnya dari Mafatihara. PHP itu apa, Kak? Kenapa? Sudah ada pertanyaan dari Mafatihara. PHP itu apa, Kak? Oh, PHP itu bahasa pemrograman ya. Ya, PHP bahasa pemrograman. Terus bukan ini dia akunnya, bentar ya. Lupa lagi akun saya yang mana. Ya, kalau kalian mau nyoba nyoba
apa tadi yang saya jelasin itu apa sih tadi? Ini nih bypassing file type validation. Kalian bisa coba di lab ini ya, di lab yang saya kasih tahu di referensi. Nah, yang ini nih. Jadi di lab ini kalian bisa coba labnya itu sama kayak di PWA tadi, cuma dia gak perlu install VirtualBox ataupun install CDPWA-nya. Jadi dia berbasis berbasis web ya, online. Ya, sepertinya itulah. Saya lupa lagi, sorry ya, saya lupa lagi akun. Oke. Jadi bypassing file type validation itu ketika dia si servernya nolak PHP, kita bisa akalin lagi. Caranya gimana? Caranya tuh kita cari tahu dulu dia nerimanya extension apa apa gitu. Terus kita sebenarnya caranya gampang sih. Nah, ini kan file yang mau kita upload. Misalnya kita mau upload file ini kan. Terus misalkan si servernya itu gak nerima extension.php. Otomatis kan dia gak nerima tuh file ini dan gak masuk. Nah, kita bisa akalin. Misalkan si servernya itu cuma nerima extension apa ya, HTML gitu. Ya, misalkan extension HTML. Dia bisa bisa apa? Bisa nerima extension HTML meskipun ya seharusnya dia ke validasi juga sih. Kita bisa ubah nama filenya simple yang tadinya .php kita bisa gunakan kalau HTML ya kita bisa menggunakan php.html ataupun kita bisa gunakan HTML. Kalau misalkan server sorry, servernya cuma nerima JPG ya kita tinggal tambahin JPG gitu. Gampang sih. Terus itulah kenapa saya bilang kalau kita cuma validasi upload filenya doang, sebenarnya itu nggak nggak ngejamin lah, nggak ngejamin server itu aman. Oke, lanjut. Lalu bagaimana jika kita sudah validasi extension file, terus secure storage dan server configuration ternyata masih bisa di bypass. Nah itu kenapa harus ada secure storage. Kalau storage-nya secure, tetap aja si penyerang nggak bisa apa-apa karena si filenya harus diklik atau di execute atau dijalanin. Jadi ini tuh apa ya namanya sambung menyambung lah. Jadi tidak bisa ini doang gitu terus ini gak diperhatiin terus yang ini juga gak diperhatiin atau gak ya gitulah harus pokoknya harus sama-sama ke config dengan baik gitu. Nah, validasi extension file ada sedikit penjelasan di sini. Ada jadi kita harus menggunakan teknik yang namanya whitelist. Ini whitelist. Kelihatan? Jadi whitelist. Whitelist itu apa sih? Whitelist itu kita bikin daftar yang kita izinkan untuk bisa masuk ke server kita. Misalkan kita cuma ngizinin JPG atau PNG doang. Kayak tadi, ya itu validasi. Terus setelah itu kita harus memvalidasi MIME tipe juga. MIME itu sebuah standar yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis atau file. Intinya ini validasi tambahan. Jadi setelah bikin validasi extension file ini, kita harus gunain ini validasi MIME type ini juga. Ini validasi tambahan. Lalu setelah itu kita bisa simpan file di luar folder public. Nah ini tuh secure storage masuknya. Terus ada periksa isi. Nah, jadi meskipun kita udah validasi apa tadi? Validasi extensionnya, validasi mimenya,
kita juga harus periksa isi filenya. Nah, ini yang penting. Karena meskipun kita udah validasi apa aja yang bisa masuk ke server kita, si penyerang pasti punya 1.000 cara untuk masukin file yang dia mau gitu ke servernya. Maka itu kita harus buat script atau buat apa namanya, fungsi untuk memeriksa isi filenya itu. Nah, di sini kita bisa contohnya bisa menggunakan script ini. Ini script PHP ya. Nah, yang enaknya ini sih. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini ada variabel yang kita, misal kita cuma mengallow atau mengizinkan PDF doang, extension PDF doang. Terus file path kita kasih tahu juga folder pathnya atau file pathnya atau zip filenya ditaruh di mana gitu. Terus kita buat script untuk mengeceknya, untuk validasinya, untuk memeriksa isinya. Ini ada beberapa try. Nah, kalau dia valid beneran PDF dan di dalamnya itu nggak tersimpan script script berbahaya, dia bakal nampilin ini file is valid katanya. Jika tidak, dia bakal nampilin error seperti itu. Lalu setelah itu, setelah kita melakukan memeriksa isi filenya, di sini juga harus ada nonaktifkan eksekusi di direktori unggahan. Misalkan kita cuma eh, buat website untuk mengupload suatu gambar doang gitu. Itu kan nggak perlu dijalanin kan, ataupun mengirim tugas itu kan nggak perlu dijalanin kan. Jadi kita nonaktifin aja eksekusi di direktori unggahannya. Jadi si file semua file yang ada di direktori ini dia nggak bisa dieksekusi oleh siapapun. Nah, itu bisa digunakan itu bisa diterapkan atau dimasukkan ke dalam HT akses ini. Oke, lanjut. Terus setelah itu kita bisa menggunakan WAF. WAF itu apa? WAF itu adalah alat keamanan yang dirancang untuk melindungi aplikasi web dari ancaman dan serangan yang umum. Jadi file upload juga termasuk. Jadi semua serangan yang umum kayak file upload, apalagi SQL injection, XSS, CSRF, dan lain sebagainya itu kesaring dulu sama WAF, sama firewall ini. Firewall ini bisa bisa kita gunakan untuk mengatasi vulnerability ini dan juga vulnerability yang lain. Maka itu firewall web ini sebenarnya wajib bagi website, bagi server yang akan kita upload, yang akan kita apa, yang akan kita distribusikan atau kita online kan. Karena ini benar-benar melindungi. Meskipun ada beberapa cara untuk membypass si WAF ini, tapi seenggaknya server kita jauh lebih aman lah. Lalu bagaimana si WAP ini bekerja untuk melindungi file upload katanya. Si WAP ini dia akan menganalisis lalu lintas, terus memeriksa permintaan HTTP atau HTTPS, termasuk parameter yang dikirim melalui form upload. Jika WAP mendeteksi file dengan pola berbahaya seperti pun kalian misalkan nggak validasi extension file ataupun nggak validasi meme type-nya, tapi kalau kita gunakan firewall, dia akan otomatis memblokirnya jika diketahui. Ini WAF memeriksa header MIME, ya MIME untuk mendeteksi file yang tidak sesuai dengan konten sebenarnya. Jadi si WAF ini ibaratnya dia otomatis akan ngelakuin validasi gitu. Validasi atau ya dia lebih ke ngecek sih, ngecek file ini berbahaya nggak gitu. Jadi kalau dia
ngerasa ini file berbahaya ya dia akan ngeblokir. Terus ada pemeriksaan file upload. Nah, dia juga akan memeriksa file upload katanya. Terus ada log dan notifikasinya. Terus WAP juga akan mencatat semua aktivitas mencurigakan dan dapat mengirim notifikasi kepada administrator saat ancaman terdeteksi. Jadi dia bakal kalau ada ancaman atau ada hal yang mencurigakan di server, dia akan memberikan notifikasi ke admin. Ini ilustrasi apa itu WAF. WAF itu ya seperti ini lah. Jadi ada serangan-serangan gitu. Terus dia keblokir atau ditahan sama WAF ini. Jadi server kita bisa aman. Lalu selain menggunakan WAF, bisa menggunakan apa lagi? Ya, yang terakhir berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena setelah kesulitan pasti akan ada kesulitan yang lain. Jadi meskipun kita bisa mengamankan file upload vulnerability, bukan berarti server kita bisa aman sepenuhnya. Karena bisa kita lihat sorry, bisa kita lihat di OWASP Top 10 ini banyak sekali kerentanan yang ada di internet saat ini atau yang ada di cyber saat ini. Jadi meskipun kita bisa mengamankan file upload vulnerability, bukan berarti kita aman dari injection, kita aman dari insecure design, dari security misconfig. Nah ini security misconfig ini dia sebenarnya cuma kesalahan config doang. Itulah kenapa config itu harus dijalanin benar-benar. Ada broken access control. Jadi meskipun kita sudah mengamankan dari file upload vulnerability, kita juga harus mempelajari bagaimana sih cara mengamankan broken access control, cryptographic failures, injection, banyak. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Nazwan atas penjelasan yang tentunya sangat informatif ya. Kini kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Oke, sudah ada pertanyaan Kak. Pertanyaan dari murid Pak Anas. Pertanyaannya adalah, Burp Suite gunanya buat apa Kak Ilham? Boleh langsung dijawab Kak Ilham. Oke, Burp Suite itu sebuah tools yang biasa digunakan untuk mengintercept suatu respon dan request. Ini saya masih share screen ya. Saya coba cari dulu deh. Ada nggak ilustrasinya? Hmm. Jadi intinya ketika kita akan melakukan atau mengirim ataupun merefresh ataupun mengklik suatu website, itu bisa ke intercept dulu sama Bootsuite. Jadi kita bisa lihat dulu request. Kita bisa lihat dulu respon yang diberikan si website tersebut. Intinya gitulah kalau Bootsuite. Ya, bisa dilanjut. Untuk pertanyaan berikutnya Kak Ilham, dari Erizal Fahriansyah, pertanyaannya adalah, izin bertanya, apakah cara tersebut sama dengan aplikasi yang dijalankan saat melalui OS Windows? Apakah cara tersebut sama dengan aplikasi yang dijalankan saat melalui? Sebenarnya sama-sama aja sih, caranya gitu-gitu aja. Cuma mungkin bedanya
beda komen aja. Karena di Windows saya kurang ngerti komen-komen lain yang ada di Windows. Kan kalau di Linux, bentar. Kalau di Linux kita kita menggunakan komen yang namanya netcat atau NC. Nah, ini untuk mendengarkan portnya kan. Nah, kalau di Windows saya kurang tahu tuh menggunakan apa untuk mendengarin portnya. Ya, bisa dilanjut. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Apet, pertanyaannya adalah izin bertanya apakah jika upload dengan web, user permission-nya apakah jadi www strip data, apakah itu cukup secure atau harus kita ubah menjadi root? Sebenarnya untuk itu alangkah lebih baiknya kita gunain root karena biar biar lebih aman kita gunain root. Sebenarnya www data juga bisa kalau kita bisa nge-secure foldernya nggak ke akses sama publik gitu. Jika user data ya kalau kita bisa jadi si folder uploadnya ini kita nggak ke akses sama publik gitu. Mungkin itu aman-aman aja sih pakai www data. Ya, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Debiela Amanda, pertanyaannya adalah izin bertanya Kak, apa pentingnya melakukan validasi data input dari pengguna dan bagaimana cara implementasinya di PHP dan bagaimana kode keamanan agar bisa dua orang untuk login tapi dengan password masing-masing, apakah itu bisa? Terima kasih. Ya, apa pentingnya melakukan validasi data input dari pengguna? Kalau untuk cara implementasinya, mungkin saya nggak bisa tunjukin sekarang, karena saya juga sebenarnya kurang kurang paham bahasa pemrogram, bukan kurang paham, kurang bisa ngoding lah, kurang bisa ngoding, jadi saya belum bisa, nggak bisa nunjukin implementasinya di PHP. Tapi kalau ini apa pentingnya melakukan validasi data input dari pengguna? Sebenarnya itu penting, karena ketika kita nggak memvalidasi data data yang diinput, misal misal ada form si genap atau daftar, misal ada yang mau daftar, kita mempunyai misal aplikasi bank atau aplikasi apa gitu peminjaman, terus di situ pas daftar kita harus masukin nomor HP. Terus ketika kita nggak melakukan validasi input, si user ini dia bisa menambahkan misalkan apa karakter-karakter yang lain, dan itu kerugiannya ya ke perusahaan Anda sendiri gitu. Jadi validasi data input itu penting, apalagi untuk mencegah SQL injection. Bagaimana kode keamanan agar bisa dua orang? Oh ya, kalau itu saya kurang paham karena saya nggak bisa ngoding gitu. Bisa lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Andika Bagus. Pertanyaannya adalah, Kak mau tanya melalui pesan ini karena mic rusak terkait dengan banyaknya sekarang situs iklan judi yang mengincar website. Kemarin kenanya melalui CK editor sehingga banyak file HTML yang masuk. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara attacker tersebut menyerang jika ada nama toolsnya sebagai pembelajaran saja. Terkait dengan hal tersebut, kira-kira bagaimana cara menanggulangi? Terkait dengan bentar ya. Kalau setahu saya ya, kalau kalau nggak salah, kenapa situs-situs iklan judi itu bisa masuk misalkan ke ranah pemerintahan?
Itu kalau nggak salah kemarin ada yang cerita itu karena banyak subdomain mati gitu. Subdomain mati yang udah gak digunain tapi masih diaktifin sama si pihak websitenya ini. Dan itu bisa jadi celah juga. Dan itu bisa jadi celah buat si attacker masuk ke servernya terus dia ngambil alih subdomain itu terus jadiin iklan judi gitu. Kalau buat cara menanggulanginya ya ya kita harus melakukan pemeliharaan server secara berkala sih. Ya bisa dilanjut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Alfi Albian. Pertanyaannya adalah, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Albian dari Universitas Musamus Merauke semester 3. Izin bertanya Kak, untuk materi file upload vulnerabilities, kira-kira dapat di semester berapa? Kalau semisal terjadi error, harus ulang kembali dari awal. Nah, oke gini ya. Sebenarnya untuk materi file upload vulnerability ini saya dapetinnya dari otodidak. Saya belajar sendiri dari platform-platform. Intinya perbanyak ini sih perbanyak CTF. Kita bisa main CTF di TryHackMe. Saya saranin buat yang baru masuk, masuk dunia cyber saya saranin ke TryHackMe karena TryHackMe lebih gampang. Sebenarnya tadi saya mau nunjukin eh, TryHackMe-nya tapi karena saya lupa akun, jadi maaf ya saya nggak bisa nunjukin. Bisa dicek aja sendiri di websitenya di TryHackMe yang ini tryhackme.com bisa dicek aja di situ kalau mau belajar CTF di situ enak sih. Jadi sama kalau semisal terjadi error, terjadi error gimana nih? Error nggak bisa gitu? Ya kalau nggak bisa berarti servernya secure, servernya aman. Kalau nggak bisa, kalau dalam attack itu nggak ada error sih, ada bisa atau nggak bisa. Ya lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Andika Bagus. Pertanyaannya adalah, jika ingin memeriksa log dari server, biasanya tool apa yang direkomendasikan yang bisa memberikan warning mana yang indikasi serangan atau yang tidak? Jika ingin memeriksa log dari server itu apa yang direkomendasikan? Untuk ini ya, untuk monitoring server, saya kemarin pernah belajar untuk monitoring itu gunain Surikata. Surikata bagus sih, Surikata buat monitoring server. Surikata, eh, terus integrasiin ke Elk Stack atau Elasticstack. Sebenarnya bisa juga sih Surikata kita integrasiin ke email. Jadi enak tuh pakai Surikata. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yandi. Pertanyaannya adalah, kalau laptop kita gak kuat pakai Burp Suite, ada solusi lain nggak, Kak? Untuk itu, untuk intercept request dan respon, sejauh ini yang saya tahu sih cuma Burp Suite. Kalau yang lain saya kurang tahu, tapi setahu saya Burp Suite. Lagian Burp Suite nggak berat kok. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Warung Service. Pertanyaannya adalah, directory upload itu kan kita perlu juga. Tadi kan aksesnya publik, tahu gimana caranya menyembunyikan itu. Hmm. Kita setting, kita bisa setting di HP akses sih. Jadi siapa? Iya. Kalau bisa sih jangan di
nama foldernya jangan yang apa sih namanya? Yang banyak digunain gitu. Jadi yang sulit ditebak sama orang-orang, yang nggak ketahuan. Intinya kita bisa mengamankan itunya sih. Oh iya, bentar ya, potong dulu bentar. Untuk yang nanya referensi buku, saya bisa saranin ini. Eh, Nah, saya bisa nyaranin buku yang ini. Ini salah satu buku dari Propono. Buku ini membahas tentang keamanan website, ya seperti yang tadi saya jelasin, tapi di sini dijelasin lebih banyak apa kerentanan yang dicoba gitu. Kerentanan-kerentanannya banyak, bukan cuma file upload. Saya bisa saranin buku ini. Dan untuk kalau nanya website buat belajar gitu, mungkin bisa buka. Nah, ini sini banyak banyak banget yang bisa kalian pelajari. Banyak banget di situ. Ada main page, banyak. Kalian bisa mencari sesuatu, bisa di situ, bisa di sini. Dan kalau referensi buku, saya saranin buku ini sih. Bagus itu buku. Ya, lanjut lanjut ke pertanyaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Nazwan Ilham dan ITTS Podcast yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari peserta. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari peserta lainnya? Boleh menuliskannya di kolom chat. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Hmm, Baiklah, karena kita juga sudah di penghujung acara, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Muhammad Nazwan Ilham atas pengetahuan yang luar biasa pada hari ini, dan juga kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam webinar kita kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam menjaga keamanan server kita masing-masing. Sekedar informasi kepada peserta, untuk informasi seminar berikutnya, jangan lupa untuk terus memantau akun media sosial kami. Eh, Kami akan terus menghadirkan topik-topik menarik lainnya. Saya Fani Fajriani sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga keamanan sistem Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Izin keluar. Makasih semuanya. Jangan ini. Keren sih, Pak. Ini saya tambahin HT aksesnya sebentar nih. Saya kirim ya. Coba metuin. Silakan, Pak. Udah tak kirim ke chatting tuh. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Itu bisa ditambahkan di HT akses kalian kalau supaya file-file uploadnya biar nggak kebaca sih itu di situ. Keren boy, thank you. Panitianya keren, thank you. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir. Jangan lupa untuk absen buat webinar kali ini.
Siap, Kak.